Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali kita berjumpa kembali. Hari ini hari Minggu, hari yang luar biasa, yang cerah, yang diberkati Tuhan. Umat Tuhan datang ke rumah Tuhan berbondong-bondong untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Bapa, kami mau datang mencari wajah-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu biar Engkau sendiri nampak dan berbicara pada kami umat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka dikuatkan, disegarkan imannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau baca firman Tuhan di Perjanjian Baru 2 Petrus pasal 3, perikopnya apa? Hari Tuhan. Hari Tuhan. Karena ini panjang, saya tidak baca semuanya. Saya mengajak saudara baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 10, 11, 12, 13, 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, supaya terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatkan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya mengajak saudara baca ayat 11 ulang kali. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya ulangi karena ini ada sangat penting dan sangat memberkati saya, juga memberkati saudara. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan banyak tantangan, banyak masalah. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus akan datang kembali. Kapan? Tidak ada seorang pun tahu. Saya pun tidak tahu. Saudara pun tidak tahu. Kalau ada orang mengatakan hari ini, hari itu, tanggal ini, jam ini, tahun itu, tahun ini, Yesus datang untuk menjemput umatnya. Hati-hati saudara, yang datang itu polisi menjemput orang itu. Oleh karena itu kita baca firman Tuhan di 2 Petrus pasal 3 tentang harinya Tuhan. Itu kita berbicara tentang harinya Tuhan. Kita berkata, satu hari itu seperti 1000 tahun. 1000 tahun itu seperti satu hari. Hari-hari ini kita hidup di hari yang keberapa? Kalau menurut pengertian saya, kita hidup di hari yang ke-7. Itu 7000 tahun. Tuhan akan datang kembali. Saya sangat percaya Yesus akan datang kembali. Kenapa? Tentang kelahirannya digenapi, tentang kehidupannya, pelayanannya digenapi, bahkan tentang penderitanya
disalibkan, mati, dikuburkan, hari ketiga dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu dia terangkat ke surga dan dia berkata dan berjanji, seperti engkau melihat aku terangkat ke surga, aku akan datang dengan cara yang sama. Firman Tuhan datang kepada saudara saya. Saya sangat yakin Tuhan Yesus yang kupercayai, firman-Nya ya dan amin. Kalau Tuhan yang berjanji, dia gak pernah mengingkari janjinya. Tuhan gak pernah lalai, dia selalu menepati janjinya. Kalau manusia, saudara saya berjanji dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, kita berjanji, kita harus tepati janji kita. Sekalipun rugi mungkinnya, tapi tetap berjanji menepati. Karena ucapan ini mencerminkan integritas kita, mencerminkan kejujuran kita. Saya tidak bahas itu, saya bahas tentang betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Untuk saudara saya, kalau hari-hari ini apa yang kita lakukan? Bangun tidur, orang usaha, buka toko, buka pabrik, buka kantor, semua aktivitas kita cari uang, cari kebutuhan hidup. Boleh nggak? Boleh saja. Saya nggak pernah melarang itu. Saya pun masih cari uang. Tapi sebagian waktu saya sudah pakai untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan setiap hari? Pertanyaan, apa yang saudara lakukan dan saya lakukan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, menjelang tidur? Ada orang kau buka Facebook, main sosial media, buka ini, buka itu, buka YouTube ini, YouTube itu, bisa berjam-jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Waktunya dia bisa pakai untuk sosial media. Tapi waktunya kau untuk Tuhan. Aduh, 5 menit itu rasanya lama. Kau baca Alkitab, Alkitab ini seperti obat tidur. Baca 5 menit, 10 menit, 15 menit, ngantuk, gak ngerti lagi. Aku, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Betapa suci dan salehnya harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kalau ada kata betapa pentingnya, penting saudara. Kalau saya pribadi, saya menjaga kekudusan saya. Saya tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang masih suka keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, pergi ke tempat pesta pora, mencari kesenangan dunia, mencari kenikmatan dosa. Saya tidak mau. Saya nggak mau habiskan waktu saya untuk hal-hal yang sia-sia. Itu saudara, itu pilihan saudara, itu pilihan saya. Bahkan mana yang pilihan saudara? Waktu saudara dipakai untuk apa? Saudara jawab, saudara yang tahu. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup suci di hadapan Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya nggak mau hidup sia-sia. Mata saya melihat yang kudus, telinga saya mendengar hal-hal yang kudus, mulut saya berkata-kata yang kudus, yang menyehatkan, menyegarkan. Hati saya menyimpan hal-hal yang baik, yang kudus. Saya nggak mau hati itu bagai tong sampah, diisi sampah sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama tong sampah itu penuh dan busuk dan nggak tahan baunya. Saya mau hati saya seperti hatinya Tuhan, mata saya seperti matanya Tuhan, telinga saya seperti telinga Tuhan, mulut saya seperti mulutnya Tuhan. Itu mulut Tuhan yang penuh firman Tuhan. Keluar dari mulut saya selalu firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Saya nggak mau cerita yang sia-sia. Apalagi seseorang mau ambil perjamuan kudus saudara. Firman Tuhan berkata, orang nggak kudus
habis berbuat dosa, habis berzina, habis melakukan dosa perselingkuhan, minggu ke gereja bersama istri kan dengan tangan. Aduh, ini banyak kepalsuan, banyak drama, banyak kebohongan, banyak pencitraan, banyak sandiwara. Minggu sama suami istri bergandengan tangan. Pas hari Minggu itu ikut perjamuan kudus, mengikuti perjamuan kudus. Apa saudara yang terjadi? Firman Tuhan berkata, roti itu melambangkan tubuh Kristus, anggur itu melambangkan darah Kristus. Roti itu melambangkan tubuh Kristus, dan anggur itu melambangkan darah Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa makan dan minum, itu memperingati Tuhan. Ada orang habis berzina, selingkuh, dosa percabulan, Minggu datang ikut perjamuan kudus tanpa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh setelah ikut jamuan kudus biasa-biasa, pulang nggak tahu berapa bulan kemudian meninggal saudara. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 11. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan datang pada saudara dan saya. Betapa suci dan salehnya kita hidup menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan pasti datang. Dia pasti datang. Kapan? Saya nggak tahu. Saudara tahu? Nggak tahu. Hanya kita selalu bersiap sedia. Kapanpun Tuhan datang, aku siap sedia dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Aku hari ini hidup kudus, dijauh teman-teman, orang dunia, nggak apa-apa. Yang penting aku tidak dijauhi Tuhan. Aku dekat dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saudara menjelang kedatangan Tuhan. Betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup saleh di hadapan Tuhan, supaya kita siap menjadi mempelai Kristus ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Terima kasih Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami mau hidup kudus di hadapan-Mu. Karena itu penting. Kuduslah kamu. Sebab aku Tuhanmu kudus. Aku mau hidup kudus. Umatmu juga mau hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Karena kami akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Supaya hidup kami diberkati dan memberkati orang lain. Terima kasih Bapak. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami-suami, diberkati istri-istri, diberkati anak-anak, orang tua, anak, menantu dengan mertua, semua diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan yang indah dengan Roh Kudus mulai saat ini menyertai kita sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you all. See you the next video. Amin.